Nah itu, ini dari terjemahan itu. Nah, kita bisa bandingkan dengan, ini saya perlihatkan literalnya di Ibrani ya. Kita bisa cek, nanti teman-teman juga bisa mempelajari sendiri. Kita lihat sumber aslinya seperti apa supaya kita tidak terlalu salah di dalam memahami, karena kalau terjemahan itu kan produk tafsir ya, jadi harus kita lihat aslinya bagaimana. Baik, dalam Kejadian 2 ayat 4, kalau teman-teman perhatikan, ini seperti ini penulisannya ya. Jadi YHWH Tuhan itu dalam terjemahan El Sadik tadi itu berasal dari ini, YHWH Elohim. Nah, penulisannya seperti ini. Ini kita punya dua formula ya, atau istilahnya frasa yang terdiri dua kata, yaitu kata pertama YHWH atau Yod He Waw He, yang kedua adalah kata Elohim. Nah ini nanti struktur SPOK-nya ada dua versi, ada yang DM dan MD, diterangkan dan menerangkan. Kalau nggak salah di kita itu mayoritas itu MD ya, menerangkan diterangkan. Jadi Tuhan dulu menerangkan apa, itu nama gitu. Jadi Tuhan itu sebutan, kemudian nama. Misalnya juga kita sebutan mas guru, bapak guru, ibu guru, dan sebagainya. Itu contoh frasa-frasa sebutan ya. Nah ini juga nanti kita pergumulkan mana yang nama, mana yang sebutan gitu ya. Kalau di kamus itu Yehuwah, itu bisa di 3068. Kemudian di Elohim 430 ini plural, artinya ruler, judges, hakim-hakim, para pemimpin, divine one, keilahian. Juga bisa berarti malaikat, para ilah, jadi ilah-ilah jamak. God, goddess, dewa-dewi juga bisa, atau God like one, sesuatu yang keilahian. Gitu ya. Jadi kata Elohim ini punya banyak makna. Kata Elohim tidak selalu berarti Tuhan. Jadi kata Elohim punya contoh-contoh yang menggunakan atau digunakan untuk kata selain Tuhan. Misalnya malaikat, terus bangsawan. Jadi pernah di dalam terjemahan Yahudi, kata Elohim di dalam Kejadian 3 tentang ini ya, para ilah, para Elohim yang menikah dengan para manusia, wanita manusia, lalu melahirkan para raksasa, Nephilim gitu ya. Nah, kata yang digunakan adalah Elohim. Para Elohim menikahi gadis-gadis manusia. Nah, ini secara logika nggak masuk akal kalau Tuhan menikahi manusia dan itu jamak. Ini para Tuhan gitu ya. Para Eloh, para Eloah gitu. Jadi akhirnya memang di dalam kamus kata itu bukan, tidak selalu tidak berarti mutlak ketuhanan gitu. Dalam terjemahan Yahudi dia dituliskan sebagai noble, bangsawan, manusia ya, manusia bangsawan. Jadi kata Elohim ini diterjemahkan di Kejadian 3 itu bangsawan, bukan God gitu. Itu dari Yahudi sendiri. Jadi artinya mereka sendiri tidak memaknai Yahudi modern tidak memaknai kata Elohim selalu sebagai kata Tuhan. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau seperti itu berarti kata Elohim ini adalah kata sebutan, bukan nama. Elohim itu bukan nama. Dan akhiran im yang di belakang itu ya, yod mem, itu punya makna jamak. Jadi singlenya, kata dasar tunggalnya adalah Eloh atau Eloah. Jadi yang di bagian depan itu ya Eloh, itu singlenya. Kemudian imnya itu jamak gitu. Jadi sesuatu yang jamak. Jadi para Eloh, para Eloah. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini misalnya
dari YHWH ini atau YHWH ada nikotnya. Nah, di sini dicontohkan oleh Bible Hub, itu dia ada seva di sini, dia berarti yeh. Kemudian di waf ada itu ya, wa berarti ini dibaca yehwah. Gitu. Nah, nanti ada banyak versi bunyi. Tapi kita di Al-Sadik mengikuti yang 3 suku kata ya. Jadi hanya ada u-nya atau o. Jadi setelah di H ini ada versi dari Yakob Ben Khayyim yang ada o-nya, ada titik di atas. Ini tidak ada ya. Tapi di versi Yakob Ben Khayyim ada titik di atas. Jadi kita baca Yehwah atau Yehuwah bisa juga variasinya. Jadi kalau di Masoret seringkali ada tambahan waf sebagai o, tapi juga bisa sebagai u. Nah, untuk khusus nama suci dia tidak menambahkan apa-apa. Dan ada banyak versi, jadi orang kadang bingung ini nama aslinya bagaimana. Tapi kalau kita memahami struktur grammar Ibrani kuno, bahwa bunyi itu nggak penting, nomor 2 ya. Jadi bisa ditafsir oleh kita yang ada sekarang, ya berarti bebas, mau dibaca Yehowah juga boleh, dibaca Yehuwah juga boleh. Ada banyak, masing-masing punya pendapat atau alasan di situ ya. Kalau Masoret ngasih titik kan berarti kita harus bacanya Yeho. Tetapi kalau melihat tradisi-tradisi penamaan, misalnya Yirmeyahu, kenapa tidak Yirmeyeho? Nah, itu jadi jadi pertimbangan. Berarti nama originalnya ya Yahu itu. Sama seperti orang Arab mengakui namanya itu Yahudim, Yahudi, bukan Yehudi ya, gitu. Berarti nama kunonya itu lebih masuk akal kalau Yahu, karena orang Arab masih mengenalnya sebagai Yahudi, bukan Yehudi. Nah, itu contoh. Itu kita memiliki perbandingan nama dan sebutan di Kejadian 2 ayat 4. Nah, ini kita bandingkan. Ini yang jarang dibahas oleh banyak orang, termasuk Bambang Nursena ya. Kita lihat Alkitab Arab.